Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Putri Astuti dengan nomor NPM 22203011109 dari program studi PBSIC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang telah saya susun sebelumnya. Nah, untuk yang pertama ini ada cover modul ajarnya, dan modul ajar ini berisi materi-materi tentang langkah-langkah penyusunan teks argumentatif dengan jumlah 8 halaman. Lalu selanjutnya di sini ada halaman kedua dan ketiga, yaitu yang kedua ini ada identitas penyusun serta terdapat judulnya yaitu modul ajar mata pelajaran bahasa Indonesia sekolah menengah atas. Lalu lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada beberapa informasi, yaitu informasi umum perangkat ajar. Lalu di selanjutnya nomor 2 ada tujuan pembelajaran yang meliputi ada elemen, pertanyaan inti, kata kunci, dan juga deskripsi umum kegiatan. Lalu lanjut ada profil pelajar Pancasila dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Lalu lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 4 dan halaman 5. Di sini ada target siswa. Target siswanya ini adalah seluruh siswa kelas 11 di mana berjumlah 36 peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada ketersediaan materi. Nah, ketersediaan materi ini ada dua, yaitu pengayaan untuk siswa dengan siswa pencapaian tinggi. Lalu yang kedua ada alternatif penjelasan, metode, atau aktivitas bagi siswa yang sulit memahami materi. Lalu yang kedelapan ini ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Nah, jadi di sini saya menggunakan pendekatannya saintifik, lalu model pembelajarannya adalah problem based learning, lalu dengan memakai metode presentasi menggunakan salindia, mind mapping, diskusi, dan juga penugasan. Lalu yang nomor 9 ada alat, bahan, dan perkiraan biaya. Nah, di sini medianya itu adalah teks argumentatif. Lalu ada alat dan bahan meliputi laptop, proyektor, kertas HVS ukuran F4, ballpoint, spidol, dan perkiraan biaya. Lalu lanjut ke halaman berikutnya, yaitu nomor 10 ada kegiatan pembelajaran utama. Kegiatan pembelajaran ini adalah yang pertama, membuat kelompok dalam kelas dengan anggota 6 orang. Jadi di dalam satu kelas tersebut nantinya akan ada 6 kelompok. Lalu menggunakan metode presentasi, diskusi, dan juga penyelesaian masalah. Nah, di sini untuk penugasannya itu kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran di sini ada tugas kelompok, dan jenis penugasannya ini ada presentasi kelompok menggunakan salindia, lalu ada pembuatan mind mapping. Nah, di sini nomor 12 ada persiapan pembelajaran. Jadi yang pertama itu siswa diharap untuk mempelajari materi teks argumentatif, lalu mempersiapkan materi teks argumentatif, lalu mempersiapkan salindia materi teks argumentatif, dan juga yang terakhir ada mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Lanjut ke nomor 13, ini ada urutan kegiatan pembelajaran. Nah, memasuki kegiatan pembelajaran ini nih, yang pertama ada pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Yang pertama ini ada guru mengucapkan salam, guru memimpin doa menurut kepercayaan masing-masing, guru mempresentasikan kehadiran siswa, lalu ada guru mengondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ada guru menyampaikan garis besar cakupan materi. Lanjut ada guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada guru memberikan motivasi terhadap siswa agar antusias dalam proses pembelajaran. Lalu di halaman selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini adalah proses pembelajaran yang berlangsung selama 65 menit dan melewati beberapa fase. Yang pertama adalah fase 1, yaitu orientasi siswa pada masalah. Terdapat 2, yaitu peserta didik diberi rangsangan untuk memusatkan perhatian terhadap contoh teks argumentatif, lalu guru memberikan pertanyaan ringan mengenai contoh teks argumentatif, lalu siswa dipersilahkan menjawab. Dan yang kedua adalah fase 2, yaitu mengorganisasi peserta didik. Yang pertama ada peserta didik diberikan kesempatan bertanya untuk menentukan struktur teks argumentatif. Lalu yang kedua, peserta didik membentuk kelompok terdiri dari 6 orang. Lalu yang ketiga adalah setiap kelompok mendapatkan lembar kerja peserta didik untuk mengisi soal mengenai teks argumentatif.
Lalu yang nomor 4 ada peserta didik mendengarkan dan memperhatikan guru terkait aturan kerja kelompok. Selanjutnya ada fase ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Nah, dalam fase ini, peserta didik dalam kelompok menganalisis struktur teks argumentatif dan juga menuliskan judul yang akan mereka kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, dalam fase ini, peserta didik membuat salin dia secara kelompok, lalu memaparkannya di depan kelas, dan membuat mind mapping menggunakan kertas karton tentang langkah-langkah menyusun teks argumentatif berdasarkan jawaban yang telah dibuat pada lembar kerja peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada fase kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi berdasarkan proses pemecahan masalah. Nah, dalam fase ini, setiap kelompok menyampaikan hasil analisisnya mengenai langkah-langkah menyusun teks argumentatif, lalu setiap kelompok yang lain dipersilahkan menanggapi kelompok yang menyampaikan hasil tersebut di depan kelas, lalu dipersilahkan untuk saling berdiskusi. Nah, yang terakhir, setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok mendengarkan penjelasan dari guru terkait tanggapan dari kelompok lain mengenai hasil dari pekerjaannya. Selanjutnya ada kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, kegiatan penutup ini meliputi peserta didik dan juga guru secara bersama-sama menyimpulkan tentang langkah-langkah menyusun teks argumentatif. Lalu selanjutnya, peserta didik memberikan evaluasi terkait proses pembelajaran. Nah, evaluasi ini meliputi apa saja yang telah dipelajari hari ini, lalu apa saja yang disenangi dalam proses pembelajaran kali ini, lalu apa saja kekurangan dalam proses pembelajaran ini, dan yang terakhir ada tindakan apa yang harus dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, lanjut ke nomor 14-nya ini ada daftar pustaka dari buku bahasa Indonesia kelas 11 SMA atau MA, SMK atau MAK. Lalu yang ke-15 ini ada lembar kerja peserta didik. Dan yang ke-16 ini ada bahan bacaan siswa yang terdiri dari dua, yaitu buku bahasa Indonesia kelas 11 dan juga internet. Sekian yang dapat saya paparkan dalam modul ajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.